ada 2 orang malam itu. Malam itu ya kedatangannya juga Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Ketika kita persilahkan duduk, saya dengan istri saya waktu itu masih jagongan gitu, duduk santai gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Monggo, monggo Mbah, monggo. Di situ di sebelah kiri langsung itu adalah makam juga, di depan sini makam, kemudian di samping kanan itu juga makam. Jadi rumah ini dikelilingi sama makam. Pokoknya jam 5 itu sudah tidak ada yang praktis, tidak ada yang berani. Bahkan orang yang lahir di sini pun tidak berani. Memang apa gangguan secara kasat mata atau memang ada suara-suara? Ada sesuatu yang dulu tuh disebut Banaspati. Banaspati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sedulur di hari Kang Epet dimanapun panjenengan berada, semoga sedulurku semuanya selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Jadi pada kesempatan video kali ini kami berada di Tuban, Jawa Timur. Jadi di Tuban ini kami berkunjung ke rumah warga, tapi rumah warga ini berada di dalam area pemakaman umum. Jadi rumah ini uniknya itu selama bertahun-tahun beliau ini tinggal sekeluarga berada di tengah-tengah area pemakaman. Jadi saya penasaran apa alasannya tinggal di tempat makam ini dan dari tahun berapa menempati rumah yang ada di tengah-tengah pemakaman ini. Ayo sedulurku semuanya tentunya penasaran dengan review kami kali ini. Semoga sedulurku semuanya selalu sehat dan selalu menonton video ini sampai akhir. Salam Rahayu. Jadi sedulurku semuanya, tempat makam ini bernama tempat makaman umum Mbah Ronggo, Kelurahan Ronggomulyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di sini ada pohon beringin yang berada di tengah-tengah makam ini. Jadi makam ini dikelilingi banyak pohon beringin sampai sana. Seluruh semuanya di sebelah sini ini adalah kubur pesarian Mbah Ronggo itu yang menjadi ikon sebagai tempat di mana makam ini bernama Makam Ronggo. Oke. Baik seluruh semuanya, kita akan mulai ke sana. Jadi pemakaman ini adalah pemakaman umum. Jadi mulai dari sana terus sampai ke belakang sana itu adalah pemakaman umum yang berada di tengah-tengahnya kota Tuban, Jawa Timur ini. Ini banyak pemakaman umum, tapi di sini banyak makam Islamnya. Ini pohon apa ini? Pohon preh apa? Pohon sangat rindang sekali, menambah suasana makin indah walaupun di tengah-tengah pemakaman. Oke, kita akan menuju di mana kita akan mencari di mana letak rumah yang berada di tengah-tengahnya makam ini. Kita akan melihat dari sisi di sebelah sini dulu. Ini juga makam yang sebelah kiri. Makamnya ini kelihatan lama sekali. Sampai di ujung sana itu pemakaman semua. Ini pemakaman semua
Terus dari sini kita melihatnya pemakaman semua. Oke, kita akan melihat ke sini. Jadi makam ini ditumbuhi banyak sekali pohon. Pohon beringin, ada pohon kepuh juga. Jadi seluruhku semuanya, kembali ke tema lagi, bahwasannya kami dibuat penasaran dengan adanya rumah yang berada di area pemakaman umum ini yang berada di depan ini. Jadi kami nanti ingin mencari beliau, Bapak penghuni rumah ini, sebenarnya apa motivasi, kemudian mulai dari kapan beliau tinggal di sini, dan tentunya ini kan makam pemakaman umum. Tentunya kita juga pengen tahu apa sih hal-hal mistis atau kejadian-kejadian yang gaib itu yang pernah dialami sama Bapak ini. Ini di sini ada makam panjang banget, ada 2,5 meteran ya. Di sini kita melihat banyak makam Islam di sini. Nah, ini rumah beliau, ini rumah beliau yang penghuni rumah yang berada di area makam ini. Jadi di sini, di sekitarnya Bapak ini adalah makam kuno juga. Ini 1753. Ini 1750. Assalamualaikum. Jadi di area ini memang benar-benar ya, kita posisikan dari sini. Ini rumah beliau ini berada di area makam, di tengah-tengahnya makam. Jadi di kanan dan kiri ini kita melihatnya banyak batu nisan yang tentunya ada yang lama dan juga ada yang baru. Dan di situ tepat di tengahnya pintu masuk rumah beliau ini, kita melihat ada batu nisan yang tentunya sudah berumur lama sekali, karena kita melihatnya di sini cuman batu nisan, tapi secara detail kita tidak melihat keterangan apapun di sini. Ini makam siapa, tahun berapa, itu kita nggak bisa melihatnya. Jadi seluruh semuanya, alangkah baiknya kita bertamu dulu ke rumah beliau. Mudah-mudahan beliau ada di rumah, dan nanti kita bisa bertanya-tanya apa motivasi beliau dan kenapa harus tinggal di sini, dan dari kapan beliau tinggal di rumah yang berada di tengah-tengahnya area makam ini. Jadi sekali lagi saya reviewkan kepada seluruh semuanya. Di situ di sebelah kiri langsung itu adalah makam juga, di depan sini makam, kemudian di samping kanan itu juga makam. Jadi rumah ini dikelilingi sama makam. Nah, di situ itu yang paling banyak, sebelah kiri itu makam sampai ke ujung pagar sana, sampai kisaran 100 meter dari sini. Terus di depannya pas pintu rumah beliau ini adalah banyak bebatuan nisan yang sudah lama. Nah, ini juga di sini. Nah, juga bebatuan nisan lama juga. Masya Allah. Kita
berkunjung bertamu ke rumah beliau yang punya rumah di tengah makam ini. Assalamualaikum. Iya Pak. Assalamualaikum. Ngapunten nuwun sewu. Barakallah. Bapak sinten? Kula Edi Ronggo. Edi Ronggo. Kula nggih Edi Beta. Sami. Ya, ngapunten Pak Edi Ronggo. Wih, mic-nya bentar, agak mic pin. Ibu ini. Ngapunten Bapak nggih. Nuwun sewu. Ngapunten nuwun sewu. Ampun. Nggih, ngapunten Bapak. Anggen kula sowan mriki wau sepindah badhe ngertos kawulenganipun Bapak sekeluarga. Mugi tansah pinarian sehat, panjang umur, berkah rezekinya banyak. Jadi Pak Edi Ronggo ya, kedatangan kami ini ingin menelusuri dan melihat secara langsung tentang yang lagi viral di Jawa Timur ini. Jadi belakangan ini Bapak beranda YouTube itu viral sekali tentang rumah Bapak yang berada di tengah makam ini. Jadi begini Bapak, nyuwun sewu, nyuwun pangertosanipun, bilih nopo sih motivasi Bapak niku kok kan ini berada di tengah-tengahnya makam. Tentunya ya bukan hal yang lumrah itu. Niki nyuwun sewu Bapak, pripun tos pundi Pak? Sejarahipun sejatosipun nggih mung karena terpaksa. Jadi begini. Nggih. Terpaksa tapi tidak ada yang memaksa loh Mas. Terpaksa karena keadaan. Jadi pada masa itu setelah kepindahan orang tua dari Bumi Sugih Waras Kecamatan Jenu, jadi masih dalam lingkup kota Tuban. Yang terminal lama ya? Betul sekali. Atau sekarang atau tepatnya di belakang Hotel Purnama. Nah, ketika orang tua boyong ke sini antara tahun 74 itu akhirnya saudara saya, saudara tiri, saudara sambung, saudara sambung. Jadi lebih enaknya disebut saudara sambung begitu. Itu tahun 80 membeli sebidang tanah ini. Kemudian ditempatilah oleh orang tua saya. Namun pada saat itu saya masih belum di rumah, saya masih keluyuran ke sana kemari. Dan ketika saya pulang, kok di tempat Sugih Waras sudah kosong. Gitu, kemana? Karena di Ronggomulyo juga banyak teman, banyak kenalan. Akhirnya saya ke sini. Bapak Ibu Mus pindah ning kene gitu. Di Ronggomulyo ini. Di Ronggomulyo ini akhirnya Ibu menempati ini. Nah, ibu itu sendirian, ibu sambung saya. Sedangkan bapak saya sudah tidak ada. Sudah meninggal tahun 80. Di tahun 80 itu. Nah, di awal tahun itulah saya tinggal di sini dengan istri saya menemani ibu pada saat itu masih. Tahun berapa Bapak? Tahun 80. 80. Ya. Berarti sudah belum punya anak ya? Belum. Anak saya lahir tahun 85. Juga lahir di sini ya Pak? Anak saya lahir yang anak pertama lahir di Tulung Agung, anak kedua ketiga lahirnya di sini. Oh, di sini. Nah, tahun 80 itu gelap sekali. Jadi di sini ini ada tembok pembatas. Jadi depan ini turun, ini tembok pembatas, seperti semacam itu. Oh, yang berarti yang di mana ini Pak?
di sebagian ini teras ini apa? Di luar teras. Oh, di luar teras. Iya, di luar teras. Itu tembok pembatas antara tanah warga dan tanah makam gitu. Nah, akhirnya tahun 97 atas kemurahan hati Bapak Lurah Sutrisno almarhum dengan didukung Pak Kami Tuwo Karsiadi almarhum, Bapak. Itu saya diperbolehkan membongkar pagar ini agar mendapatkan udara, sirkulasi udara. Tapi Yun Sewu, bukannya ini lebih, bukannya malah lebih nuansanya mistis, Pak, waktu itu? Kalau waktu itu ya bisa dibilang tidak ada satupun orang yang berani lewat sini, baik siang maupun malam. Karena pohon-pohon besar masih banyak, ada beberapa, jadi ada beberapa yang tumbang, ada yang sengaja dirobohkan. Itu. Tapi saya Bapak, ini kan makam masih aktif semua gitu. Tentunya juga ada makam yang lama, makam yang keramat, makam yang punden atau makam-makam lainnya. Tentunya ada hal-hal yang mistis. Yun Sewu, pernah betul Bapak ada gangguan, terus ada suara aneh, kemudian kata orang itu ya, kalau ada orang mau dipemakamkan itu kejadian itu ada suara angin apa itu, wonten Bapak? Ada. Jadi kalau siang hari, pokoknya jam 5 itu sudah tidak ada yang praktis, tidak ada yang berani. Bahkan orang yang lahir di sini pun tidak berani. Gitu. Memang apa gangguan secara kasat mata atau memang ada suara-suara? Ada sesuatu yang dulu tuh disebut banaspati. Jadi tiba-tiba itu api melayang, katanya gitu. Dan saya memang pernah mengetahui. Jadi saya kira orang mencari sesuatu kayak seperti obor jalan gitu. Dan setelah saya dekati termacam api itu malah semakin besar gitu. Akhirnya ya saya bukan kok dengan berani atau kendel, tidak ya. Jadi saya ketenggengan diam gitu. Hingga akhirnya api itu hilang dengan sendirinya. Dulu itu ya banyak sekali Mas. Jadi sehingga ibarat itu sudah terbiasa, akhirnya tidak ada rasa aneh atau kaget gitu. Sudah lama-kelamaan adaptasi itu sudah sudah mendarah daging, sudah terbiasa. Dulu itu sempat pas baru-baru dibuka, temboknya dirobohkan itu ada 2 orang malam itu. Malam itu ya kedatangannya juga Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Ketika kita persilahkan duduk, saya dengan istri saya waktu itu masih jagongan gitu, duduk santai gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, monggo Mbah, monggo. Persilahkan, terus bro, aku njaluk ngombe. Oh nggih. Terus ini malam. Terus si siapa itu, istri saya mengambilkan air untuk diminum tadi. Gelasnya gak ono kembangnya toh. Jadi gelasnya itu waktu itu kan ada kembang-kembangnya gitu. Dia minta yang polos. Enggak ada yang kembangnya. Dulu gak ono kembangnya toh. Wonten Mbah ya ijo sing gak ono kembangnya toh, Nduk. Nah, itu akhirnya saya diminta tolong untuk bojomu diwangi, udah mesakne udah ngoten niku. Wangi toh. Ya perlu dengan sekitar ya kok nurut. Mau barang ngapunten hanya 2 gelas saja kok saya disuruh bantu gitu. Nah, dan saya kok ya nurut disuruh gitu. Saya masuk keluar udah nggak ada. Langsung saya keliling, saya bingung gitu. Nah, terus akhirnya malamnya pas ya itu masih sudah malam sih, tapi belum terlalu malam.
selepas Isya itu aja. Nah, setelah istri saya tidur itu mimpi ketemu dengan beliau juga. Rasa kaget, gue tak sambangi. Anu ya tulung latar-latar iki resi ono. Dadi engko nek resi nek Padang kula ya sanak dulurim teko ki ora wedi ngoten. Jadi kayak nyata ngoten nggih. Iya, seperti itu. Akhirnya paginya istri saya cerita tentang mimpinya itu. Nah, tapi ya sapa ya, Dok? Saya sapa ya, Bu gitu. Ya wis pokoknya koyo aku. Jadi setiap hari ini dulu masih halang-halang, masih apa, Pak? Nggih. Dari berawal dari mimpi itu membersihkan ini sampai seperti ini. Ini. Iya. Jadi dulu itu enggak terawat sama sekali, Pak. Ya, tidak ada yang merawat karena ya punya yang Mbah Ronggo juga itu belum ada cungkupnya ya. Nah, kalau Mbah Ronggo itu dulu ada pagar kayunya. Pagar kayunya. Tapi belum cungkup kayak ini. Belum. Nah, berawal dari situ kami berniat untuk ya melakukan sesuatu yang diamanahkan kepada simbah tersebut. Ya akhirnya tidak terasa, nggak tahu ya rezeki itu dari mana saja gitu. Sampai akhirnya saya sudah tidak ngetoprak lagi gitu. Terus nun saya Bapak ornamen terus benda-benda yang di dalam ini seperti keris, tombak, terus apa ini patung juga ini ada hubungannya nggak dengan ini apa sekedar seni hobi atau memang ada Bapak ini sebagai apa gitu di sini? Jadi disepuhkan gitu mungkin. Ya kalau disepuhkan memang saya tanpa disepuhkan sudah sepuh diri. Usia sudah 64 kok. Tapi lain loh Pak, sepuh kalau disepuhkan lain. Iya, jadi ya orang sini percaya dengan saya dianggap orang tua dan sesekali diminta tolong untuk sesuatu hal yang diperlukan oleh mereka. Maksudnya hal gaib gitu, ya semacam itu. Jadi Bapak di sini sebagai warga juga sekaligus sebagai juru kunci di tempat pemakaman umum Mbah Ronggo gini Pak. Lebih tepatnya wakil juru kunci. Bukan juru kunci. Namanya Pak Edi Ronggo. Betul. Jadi Pak Edi Ronggo ini mempunyai rumah yang unik sekali karena beliau punya rumah berada di area makam. Jadi di kanan, di depan dan kiri itu batu nisan dan penuh makam di kanan kirinya. Jadi mudah-mudahan dengan review dan edukasi sejarah yang luar biasa ini menambahkan pengetahuan dan wawasan bahwasanya di sini ada rumah unik yang berada di tengah-tengahnya makam yang berada di tempat pemakaman umum Ronggo, Desa Ronggo Mulyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Demikianlah seluruh semuanya. Semoga seluruh semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.